Kan oleh Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Didukung oleh Diabetasol Advan. 12 dari 16 warga negara Indonesia yang diduga ingin menyeberang ke Suriah dan bergabung dengan organisasi radikal ISIS, Kamis malam tiba di Indonesia. Timnas U23 siap menghadapi Timor Leste. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabar Petang kembali hadir sama saya Juan Alexander Waki dan rekan saya Paramita Sumantri. Ya, kita mulai kabar pertama dari Riau. Pemirsa, kabar pertama pada hari ini adalah unjuk rasa ratusan mahasiswa yang menentang rencana kenaikan BBM berujung rusuh. Ya. Kerusuhan terjadi saat massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Sekota Pekanbaru Riau memaksa masuk ke kantor PT Chevron Indonesia. Tindakan tersebut dihalangi polisi sehingga terjadi kericuhan di antara mereka. Para mahasiswa tersebut menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada awal April. Mereka juga mendesak pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap aset strategis, termasuk dalam bidang migas. Gagal masuk ke kantor PT Chevron, para mahasiswa akhirnya membakar ban di jalan raya. Di luar garis polisi. Beralih ke kabar selanjutnya, 12 dari 16 warga negara Indonesia yang diduga ingin menyeberang ke Suriah dan bergabung dengan organisasi radikal ISIS, Kamis malam tiba di Indonesia. Usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mereka langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ke-12 warga negara Indonesia yang tiba dari Turki ini tidak keluar melalui terminal kedatangan, melainkan melalui kantor pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran Bandara Soekarno-Hatta. Mereka langsung dijemput di landasan pacu dan dikawal ketat oleh tim Detasemen 88 Anti Teror Mabes Polri. Kemudian mereka diangkut dengan 2 unit mobil minibus, 2 motor, dan 1 unit mobil polisi. Ke-12 warga negara Indonesia ini selanjutnya akan menjalani penyelidikan lebih lanjut di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Kemudian seperti apa jalannya pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa II, di mana ini kita ke kabar selanjutnya, di mana putra dari Abu Jibril, Ridwan Abdul Hayy, dikabarkan tewas dalam sebuah pertempuran di Suriah. Ya, kabar itu disampaikan oleh pengamat terorisme Al-Haidar melalui akun Facebooknya. Ridwan dikabarkan tewas dalam sebuah pertempuran memperebutkan kota Idlib pada Kamis sore waktu setempat. Ridwan tewas setelah terkena tembakan dari tank pasukan pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ridwan sendiri tergabung dalam pasukan Jabhat al-Nusrah. Pemirsa, upaya menggempur basis perlawanan ISIS di Irak terus berlangsung. Militer Amerika Serikat terus melakukan serangan udara terhadap kota Tikrit. Bahkan, Perdana Menteri Irak mengunjungi markas komando pasukan Irak dekat Tikrit untuk melihat langsung operasi militer tersebut. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat merilis video serangan udara terhadap target-target yang diduga sebagai basis ISIS di dekat Tikrit, Irak. Serangan udara ini dilancarkan setelah pemerintah Irak mengumumkan akan melancarkan serangan darat pamungkas untuk merebut kembali Tikrit. Pemerintah Irak menyatakan tentara Irak dan pasukan khusus telah bergerak menuju pusat kota Tikrit yang merupakan tempat kelahiran mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein.
Perdana Menteri Irak, Haidar al-Abadi, mengunjungi basis militer Irak di dekat kota Tikrit untuk melihat langsung persiapan yang dilakukan pasukan Irak untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Tikrit. Posisi pasukan ISIS juga makin terjepit setelah kota Duluyah yang dekat Tikrit juga lepas dari tangan ISIS. Saat merebut kota ini, tentara Irak dibantu milisi setempat Al-Jabawiri. Saat Al-Qaeda menguasai wilayah ini, sebagian warganya bergabung melawan pemerintah Irak dan Amerika hingga membuat sekitar 300 warganya tewas. Kini, suku Al-Jabawiri membantu pemerintah Irak untuk merebut kembali Tikrit. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, sebuah pabrik balok es digerebek petugas kepolisian Resort Jakarta Selatan. Diduga es balok tersebut mengandung zat kimia berbahaya. Berikut liputan reporter TV One Cynthia Ray dan juru kamera Aliansyah dari lokasi pabrik pembuatan es balok di Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah pabrik es batu yang beberapa waktu lalu Polres Jakarta Selatan melakukan penggerebekan di pabrik ini karena es batu yang diproduksinya mengandung bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Selain itu juga saya akan mengajak Anda melihat beberapa alat cetak es batu yang tentunya saat ini sudah dipasangi garis polisi atau polis line oleh Polres Jakarta Selatan. Mungkin Anda bisa melihat saat ini alat cetak dari es batu ini terlihat sudah lama dan berkarat, dan tentunya tidak hanya ini, namun ada beberapa titik-titik lainnya yang tentu telah dipasangi garis polisi juga. Polres Jakarta Selatan telah menahan atau menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pemilik alat berat dan juga penanggung jawab dari pabrik ini, yang berdasarkan penuturan mereka didapatkan air yang dibuat untuk membuat es batu ini merupakan air dari Kalimalang dan kemudian dijernihkan oleh bahan-bahan kimia seperti kaporit, tawas, soda api, dan antifoam yang tentunya berbahaya bagi tubuh, mulai dari mual-mual, kemudian diare hingga menyebabkan penyakit kanker. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Aliansyah TV One mengabarkan. Kami akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini dari jalannya pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kita akan tayangkan langsung dengan reporter TV One Ecep Esyasa yang saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok. Ecep, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap 12 WNI sejak tadi malam yang sudah tiba di Indonesia? Ya, Juan dan juga pemirsa, memang pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini yang lebih dominan untuk melakukan pemeriksaan adalah aparat penyidik dari Detasmen Khusus Anti Teror 88, dan karena memang mayoritas dari mereka atau yang didatangkan, WNI yang didatangkan ke tanah air ini adalah anak-anak, maka yang diperiksa adalah mereka yang sudah dewasa, dalam pengertian sejumlah pemeriksaan maraton atau dilakukan, dan menurut informasi yang kami dapatkan, pemeriksaan sudah hampir selesai gitu. Dan kepada mereka kemungkinan besar akan dikembalikan ke kampung halamannya atau kepada keluarganya masing-masing apabila pemeriksaan sudah selesai melalui Departemen Sosial di mana tempat mereka berada, karena memang kan tidak di satu tempat. Informasi yang juga kami dapatkan dari materi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Detasmen Khusus Anti Teror dalam kaitan ini memang diduga kuat atau ada semacam penjelasan yang bersangkutan memang hendak, atau para WNI ini hendak bergabung dengan negara Islam Irak dan Syria atau ISIS, namun mereka belum sempat tergabung dalam kelompok ISIS, sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat di Turki sana. Dan ada beberapa warga negara lain yang juga belum bisa didatangkan kemari karena alasan administratif dan beberapa hal yang harus dipenuhi di sana, sehingga memang kemungkinan besar akan ada gelombang pengembalian atau deportase warga negara Indonesia dari Turki ke Indonesia. Dari informasi yang kami dapatkan,
pengembalian 12 warga negara Indonesia ini memang ada kaitannya dengan rangkaian penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 sejak hari Sabtu lalu, di mana misalnya ada satu tersangka berinisial FR yang mengkolek kemudian juga memfasilitasi keberangkatan ke-12 warga negara Indonesia ini ke Turki ya, yang hendak bergabung atau menyeberang ke Syria. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan atau penjelasan memang ada kaitan, dan ini juga berkaitan pula dengan rangkaian penggeledahan maupun penangkapan sejumlah tersangka baik yang ada di Jakarta maupun di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Ini perkaitan ini tentu saja semakin menunjukkan mengarah kepada fakta bahwa memang keberangkatan yang dilakukan oleh sejumlah tersangka yang sudah tangkap ini memang terkoordinir, terorganisasi, dan ada satu hal yang menarik yang barangkali publik butuh tahu dari materi atau penjelasan yang disampaikan oleh baik dari pihak tersangka maupun yang sudah didatangkan ke Indonesia, bahwa mereka didatangkan ke sana dengan janji untuk sebuah pekerjaan yang baik gitu menurut anggapan yang warga negara Indonesia yang hendak berangkat. Misalnya saja ada janji untuk menjadi guru di sana dengan gaji dan penghasilan yang layak, dengan penjelasan pula bahwa tidak terlalu perbedaan iklim yang jauh antara Indonesia dengan Syria. Tetapi faktanya setelah di sana, terutama yang bergabung di sana yang laki-laki gitu, faktanya mereka bukan dijadikan guru tetapi malah justru dipersenjatai dan diminta untuk berlatih perang dan untuk menjadi pasukan tempur di sana. Ada memang yang berangkat ke sana dengan niat untuk itu, tetapi juga tidak sedikit yang berangkat ke sana tujuannya memang untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak di sana. Sementara terkait dengan 12 warga negara Indonesia yang saat ini sedang dalam pemeriksaan, menurut informasi yang kami dapatkan, Juan dan juga pemirsa, tidak lebih dari 2 hari barangkali yang bersangkutan atau para warga negara ini kemungkinan besar, sekali lagi kami sampaikan, akan dikembalikan kepada keluarganya setelah selesai pemeriksaan di Makobrimob ini. Begitu, Juan. Ya, Ecep, dari hasil pemeriksaan apakah ada kaitannya ke-12 WNI yang menjalani pemeriksaan hari ini dengan 16 WNI yang masih dinyatakan hilang yang ikut dalam Biro Perjalanan? Kalau berkaitan langsung tentu saja agak jauh ya, karena kan memang keberangkatan mereka ini berbeda. Nah, yang dipulangkan saat ini berbeda dengan identitas warga negara 16 orang yang hilang ikut dalam Biro Perjalanan beberapa pekan yang lalu. Ini adalah keberangkatan yang sebelumnya dan difasilitasi oleh salah satu travel atau biro perjalanan yang pemiliknya atau pengelolanya itu sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap oleh aparat Densus 88 pada Sabtu pekan lalu. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, gitu Paramita. Ya. Ecep, kami membutuhkan konfirmasi dari Anda terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan. Informasi yang kami dapatkan bahwa ke-12 orang ini adalah salah satu ibu dan 11 anak yang berada di dalam. Selain untuk menyeberang ke daerah Suriah, ada motivasi awal, yaitu ibu yang dipulangkan kembali ke Indonesia yang saat ini sedang diperiksa itu mencari suaminya yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Apakah itu bisa dikonfirmasi, Ecep? Ya, informasi yang sama juga kami dapatkan seperti itu. Karena beberapa waktu yang lalu sempat melihat begitu langsung meninjau lah gitu dari yang sudah disampaikan oleh beberapa orang yang berhubungan langsung dengan proses penyidikan ini. Alasan-alasan yang mengemuka salah satunya adalah itu, mencari suaminya. Tetapi juga
jangan lupa bahwa yang segera akan dipulangkan satu keluarga itu juga ada suaminya. Jadi memang ada yang mencari suami, ada yang memang bermotif ingin mendapatkan pekerjaan, atau ada kemungkinan juga berangkat bersama-sama dan tapi kemudian berpisah di sana karena itu tadi kemungkinan bergabung dengan ISIS begitu. Begitu Juan. Baik, Ece Pesiasa, terima kasih. Laporan Anda langsung dari Kelapa II Depok, Jawa Barat. Jadi tadi berdasarkan hasil laporan dari Ece Pesiasa bahwa ke-12 WNI yang sempat ditahan begitu di Turki dan sudah dipulangkan ke Indonesia, sesaat lagi akan kembali dipulangkan ke kampung halaman masing-masing begitu ya, usai menjalani pemeriksaan. Ada 12 WNI yang saat ini sedang masih melakukan pemeriksaan di Makobrimob, dan tadi menurut informasi yang dikatakan oleh reporter TV One Ece Pesiasa mengatakan bahwa keempat sisa dari WNI yang masih berada di Turki kemungkinan besar akan kembali dibawa pulang ke Indonesia pada 2 hingga 3 hari mendatang. Ya, dan salah satu WNI yang diduga berangkat ke Suriah melewati Turki adalah Engkos Koswara. Kami telah bersama dengan kakak kandung Engkos, ada Nengsih Yulia. Kita sudah bergabung dengan Ibu Nengsih. Selamat petang, Ibu Nengsih. Selamat petang, Bu. Baik, Ibu Nengsih, Anda bisa menceritakan bagaimana kemudian Engkos ini, adik Ibu, bisa berniat menuju ke Suriah melewati Turki. Diajak siapa, Bu? Tidak tahu. Saya tidak tahu urusan itu. Yang saya tahu dari kecilnya dia. Dari sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Dia keluar mau dimasukin sekolah SMP, nggak mau. Tapi lama-lama dia minta sekolah. Ibu dan bapak dimasukin dia ke Pakece. Tapi belum 1 tahun Pakece dia udah keluar. Langsung dia berangkat ke Jakarta, katanya mau jualan di rambutan. Setelah itu pulangnya lama, 1 tahun sekali paling dia pulang. Nah, setelah itu dia kembali lagi, kalau sudah pulang dari sini paling seminggu paling lama. Setelah itu ada kabar lagi dia ada gitu ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba, sampai diponis 5 tahun penjara. Oke. Setahu saya gitu. Ya, Ibu Nengsih, apakah Engkos ini pernah bercerita begitu kepada Ibu Nengsih bahwa kesehariannya selain di Jakarta, mungkin jarang pulang juga ke Tasikmalaya, mungkin pernah bercerita bergabung dengan salah satu komunitas begitu atau kelompok yang ada di sekitar dari Engkos itu? Iya, tidak pernah bercerita, Pak. Yang setahu saya dia keluar dari penjara, dia pulang ke sini kurang lebih 1 bulan dia di sini. Terus dia kembali lagi ke Jakarta. Setelah itu kembali lagi ke sini, katanya dia mau menikah, cuman bicara begitu. Terus kembali lagi, tahu-tahu dia udah bawa istri ke sini. Katanya dia udah nikah sama orang Semarang, sambil dibawa istrinya ke sini. Di sini cuma 2 minggu, setelah itu dia pergi lagi. Setelah itu saya hilang kontak, paling-paling dia, yang kalau dia perlu saya pasti dia telepon. Kalau saya telepon, dia tidak pernah ngangkat. Tidak pernah aktif gitu. Ya, Ibu Nengsih, walaupun Anda tadi sempat katakan komunikasinya tidak begitu sering begitu ya dengan Engkos, tapi ketika bertemu, apa sih yang diperbincangkan dengan Engkos biasanya? Apakah memang ada menyatakan atau membicarakan hal-hal berkaitan dengan negara tertentu atau seperti apa sih, Bu? Tidak pernah. Kalau komunikasi paling komunikasi membicarakan keluarga. Tidak pernah komunikasi begitu. Yang terakhir pulang ke sini kemarin bulan Februari dia ke sini. Mulanya dari habis Lebaran kemarin dia pulang sampai 3 kali sampai Februari terakhir itu. Terus pertamanya dia bawa mobil. Saya tanya, kok kamu punya mobil? Kata saya bilang gitu. Dia bilang katanya ini teh mobil pentaris dari pekerjaan. Kerja apa emang? Kata saya bilang gitu. Dia bilang kerja di kantor majalah. Ya kata saya udah alhamdulillah. Gitu aja bilang. Kan terakhir hari Februari kemarin dia ke sini. Udah nggak ketemu lagi. Oke, baik. Nggak ketemu lagi, nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu ada kabar dari TV dia tertangkap karena kasus terduga ISIS. Saya sampai sakit hati dengarnya. Mana ayah saya di sini lagi sakit. Terus ketiga kepada adik saya begitu. Saya saking kaget, sakit hati sampai saya mau pingsan kalau nggak ada suami saya. Mana waktu penggeledahan ke rumahnya, mana anak saya lagi di sono. Lagi di kontrakannya sama
sama istrinya engkos. Oke, baik. Ibu Nengsi, apa yang kemudian siapa yang mengabari Ibu pertama kali terkait dengan keberadaan engkos? Yang itu anak saya yang di situ. Katanya gini, dari hari Minggu pagi dia SMS, Mama kok Mang Engkos belum datang, pergi dari hari Sabtu, katanya dia bilang gitu. Mang Engkos katanya mau nganterin aku hari Minggu pagi, kok sampai sekarang belum pulang. Itu waktu jam 11 siang, kata saya bilang SMS lagi. Ya udah yang sabar dulu, tunggu dulu sampai hari ini, kata saya bilang gitu. Ya anak saya diam gak SMS lagi. Ternyata jam 3 sore dia SMS lagi, katanya bilang begini, Mama, saya digerebek polisi sama Bibi, katanya bilang gitu. Kenapa yang tahu nanyain Mang Engkos, katanya gitu. Terus dia dimatiin. Dia bilang lagi begini, SMS lagi begini, katanya, Mama, tuh Mang Engkos terduga ISIS, di rumahnya ada buku jihad, katanya gitu. Kata anak saya. Saya sampai, ya Allah, astagfirullahaladzim, mana anak saya lagi di situ, kami mau pulang, mau sekolah, kata saya bilang gitu. Baik, Ibu Nengsi, terima kasih Ibu. Waktunya informasinya telah berbagi bersama kami di Kawat Petang. Selamat petang. Selamat petang. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, karena kami masih mempunyai kabar. Kali ini terkait dengan timnas sepak bola U23 yang petang ini akan memulai perjuangan lolos ke Piala Asia melawan Timor Leste. Kami akan segera kembali dengan informasinya. Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, malam ini Timnas U23 akan menjajal kekuatan Timor Leste di ajang kualifikasi Piala AFC 2016. Meski unggul secara materi pemain, skuad Aji Santoso tetap waspada untuk bisa meraih 3 angka. Tim nasional Indonesia usia di bawah 23 tahun terus melakukan persiapan sebelum melakukan pertandingan kualifikasi Piala AFC 2016 melawan Timor Leste malam ini. Tadi pagi, timnas menggelar latihan ringan sekaligus untuk memantapkan teknik dan strategi yang akan dimainkan. Di atas kertas, kekuatan timnas U23 memang lebih unggul dibandingkan Timor Leste. Namun perkembangan sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara yang cukup pesat, membuat Timor Leste tak bisa begitu saja dipandang sebelah mata. Ya kalau untuk sekarang ya emang dari dulu sih banyak orang bilang ya kita lebih di atas mereka, tapi kalau untuk sekarang sih sepak bola Asia sekarang semua udah maju, jadi ya boleh bilang 50-50 lah. Kalau peluang ya kalau saya sih selalu optimis untuk menang, tapi ya kita nggak tahu juga peluang lawan juga ya sama kayak kita, jadi ya nggak apa-apa sih. Kira-kira akan berapa nih Mas nanti skornya? Insya Allah kita menang 2-0. Laga melawan Timor Leste menjadi momentum skuad besutan Aji Santoso untuk meraih poin penuh. Di grup H, Indonesia hanya memiliki satu lawan kuat, yaitu Korea Selatan. Sementara dua lainnya, Timor Leste dan Brunei Darussalam, seharusnya tak menjadi sandungan Evan Dimas dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Mira Febrina, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Ya, kita akan menuju ke Stadion Gelora Bung Karno. Sudah ada Lala Sumardi di sana untuk menggambarkan informasi terkini bagaimana Lala persiapan yang sudah dilakukan timnas hingga hari ini, dan bagaimana yang paling penting adalah kondisi rumput yang ada di dalam itu seperti apa, Lala. Silakan dengan laporan Anda. Ya, kami kembali mengupdate bagaimana situasi terkini dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang dimana petang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pertandingan antara Indonesia melawan Timor Leste dalam pertandingan di grup H Piala AFC 2015. Situasinya sekarang mungkin dapat Anda saksikan di sini. Memang ramai oleh mereka yang terdiri dari supporter ataupun pendukung dari Timnas Indonesia yang akan berlaga malam nanti. Namun tidak 100% dapat dikatakan seperti itu, karena ini juga terdiri dari mereka yang melakukan aktivitas lari atau jogging di kawasan Gelora Bung Karno. Mungkin memang tadi kami sempat memantau adanya sejumlah supporter dari Indonesia yang menggunakan baju merah khusus untuk mendukung laga Indonesia pada petang nanti. Namun juga mereka ini tidak sebanyak dari biasanya, tidak ramai oleh mereka yang ingin menonton pertandingan secara langsung mendukung timnas Indonesia untuk berlaga melawan Timor Leste. Selain itu juga kami
menginformasikan kepada Anda bagi Anda yang ingin menonton secara langsung bagaimana pertandingan antara Indonesia melawan Timor Leste petang nanti, dapat menggunakan 4 loket yang sudah disediakan di sekitar kawasan Gelora Bung Karno. Ini salah satunya berada di pintu 9. Harganya cukup murah, dari Rp50.000 hingga Rp500.000 untuk kemudian menonton langsung, mendukung bagaimana pertandingan laga dari Timnas Indonesia. Selain itu juga kami memberitahukan kepada Anda bahwa tidak hanya supporter bola yang ramai di kawasan Gelora Bung Karno, namun juga penjagaan yang sudah dilakukan semenjak apel yang sudah dilakukan pada pukul 3 sore tadi. Adanya tim gabungan yang berjumlah personilnya sekitar 1.779 personil gabungan yang sudah berjaga di area kawasan Gelora Bung Karno yang terbagi di 4 ring. Ring pertama berada di dalam lapangan yang digunakan sebagai pertandingan. Ring kedua di tempat pintu masuk ke dalam lapangan. Ring ketiga berada di jogging track di tempat kami mengabarkan saat ini, dan ring keempat berada di depan sekitar kawasan Gelora Bung Karno. Dan selain itu juga kami melihat tadi ada kendaraan taktis yang sudah disiagakan seperti adanya water cannon dan juga tim gabungan yang sudah berjaga di setiap titik untuk kemudian mengamankan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Timor Leste yang akan bertanding malam nanti. Pada sore hari ini sudah dimulai kick off dari Brunei Darussalam melawan Korea Selatan yang tadi kami sempat memantau skor terakhir 4-0 untuk Korea Selatan. Selain itu juga kami mendapatkan informasi bagaimana kemudian yang tadi ditanyakan oleh Juan, kesiapan rumput dari lapangan Gelora Bung Karno. Sempat kami menanyakan kepada Direktur Utama dari pengelola Gelora Bung Karno, dari Pak Novel Hasan, yang mengatakan bahwa rumput di kawasan Gelora Bung Karno ini sudah siap meskipun sebelumnya digunakan untuk konser One Direction. Berikut kami mendapatkan sedikit pernyataan dari Direktur Utama Novel Hasan. Pada prinsipnya hari ini rumput sudah dinyatakan bagus, oke. Sekarang pertandingan pertama udah mulai antara Brunei sama Korea. Jadi memang terbukti bahwa saatnya pertandingan tidak ada masalah. Jadi pada saat Rabu malam itu kan saat konser mau berlangsung itu hujan cukup lama, cukup panjang. Selesai konser, kami langsung meminta IO membongkar grass cover, panggung. Memang tidak selesai malam itu. Sampai jam 5 pagi kita berhenti, tapi yang jelas grass covernya sudah terbuka semua, terangkat semuanya. Nah, hanya sebagian panggung yang ada di pinggiran dan juga kami terakhir menginformasikan kepada Anda, ini situasi arus lalu lintas di depan juga tidak terlalu padat bagi Anda yang ingin kemudian datang ke kawasan Gelora Bung Karno untuk kemudian mendukung langsung Timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Timor Leste pada petang nanti, yang diprediksi oleh salah satu pemain dari Timnas Indonesia yaitu Manahati, yang mengatakan bahwa optimis memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Ini kemudian yang menjadi catatan bahwa sebelumnya Indonesia melawan Timor Leste pada tahun 2014 dapat mengalahkan Timor Leste dengan skor 7-0. Untuk sementara itu dulu, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, baik, Lara Sumardi mengabarkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat penampilan dari Indonesia, mudah-mudahan bisa menang melawan Timor Leste. Ya. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Kisruh rebutan ruangan fraksi Partai Golkar mulai menghangat. Kini aparat kepolisian dan jajaran pengamanan DPR berjaga-jaga di ruangan fraksi Golkar untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ruangan fraksi Golkar di gedung DPR kini dijaga ketat oleh aparat pengamanan DPR dan kepolisian. Mereka berjaga-jaga untuk mengantisipasi jika terjadi kisruh karena rebutan ruangan fraksi Golkar antara kepengurusan Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Siang tadi, salah satu anggota DPR kubu Agung Laksono, Dev Laksono, datang ke ruangan fraksi untuk menempati ruangan tersebut. Di gedung ini mestinya adalah yang sah, yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Jadi kita tuh bekerja berdasarkan SK resmi, bukan bekerja berdasarkan niat hasrat untuk menguasai. Tidak ada, mestinya nggak boleh dibilang sweeping, nggak boleh dibilang pengosongan, bukan begitu kata-katanya. Yang benar itu adalah kata-katanya ya secara legowo,
keluar ruangan untuk diisi dengan ketua fraksi yang sah. Itu aja. Ya kalau mau diterus-terusan dipertahankan, mau sampai kapan? Kapan kita bisa bekerja kalau misalnya mau dengan cara ngotot-ngototan seperti ini? Gitu. Menanggapi adanya pengetatan pengamanan di ruangan fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi Golkar Kubu ARB, Ade Komarudin, menyatakan hal tersebut merupakan urusan Sekjen DPR. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Sekretariat Jenderal. Jadi bukan urusan saya. Sekretariat Jenderal memang harus bertanggung jawab atas keamanan di sini. Di sini kan ada kepolisian, ada Pamdal, ada Biro Keamanan segala macam. Ya mereka harus menjalankan fungsinya. Justru kalau mereka nggak menjalankan fungsinya, justru yang teman-teman dan kita semua harus komplain. Tapi teman-teman di Sekretariat Jenderal ternyata bekerja dengan baik. Sementara mengenai isu rencana pengambil alihan paksa ruangan fraksi Golkar di DPR oleh Kubu Agung Laksono, Ade menyatakan pihaknya telah mengetahui hal tersebut. Juga saya mendapatkan telepon dari 1-2 teman di sana bahwa mereka mau mengambil alih dengan berbagai cara, kira-kira begitu. Dan dalam rapat katanya secara resmi diperbincangkan di dalam rapat mereka. Tetapi saya meyakini terus terang aja, karena itu teman-teman saya semua, mereka juga sangat mengerti tentang peraturan perundangan, MD3, Tatib DPR, itu kan teman-teman saya semua. Saya meyakini mereka betul-betul hafal peraturan itu. Saya meyakini bahwa teman-teman tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang lain tentu ini lembaga negara. Lembaga negara itu dilindungi oleh aparat negara, dan itu berarti teman-teman ya harus melakukan semuanya dengan cara yang sesuai dengan aturan. Tidak bisa cara yang lain. Artinya tidak ada langkah kita yang tidak sesuai dengan peraturan, harus sesuai. Jadi kami yang sah ya kami harus bekerja. Justru kami kalau mengosongkan kami yang salah. Kami tidak menjalankan tugas sebagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang benar kalau kami mengosongkan. Ade juga menegaskan bahwa fraksi DPR yang sah adalah fraksi DPR yang dipimpin oleh dirinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kemudian apa informasi terkini dari DPR terkait dengan kisruh di internal Partai Golkar? Kita akan bergabung dengan reporter TV One, sudah ada Dita Faisal yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, Dita. Ya, proses pengambil alihan yang dilakukan oleh Kubu Agung Laksono dalam hal ini adalah Agus Gumiwang. Kemudian kami juga melihat adanya Agun Gunanjar yang berusaha untuk bertemu dengan Ade Komarudin. Jadi di dalam proses pertemuan ini secara sah dan masih diakui oleh pimpinan DPR, Ketua Fraksi Partai Golkar adalah Ade Komarudin. Namun berdasarkan keputusan dari Menkumham yang menyatakan dari keputusan Mahkamah Partai, dan berdasarkan itu pula kemudian Kubu dari Agung Laksono berusaha untuk mengambil alih kursi dari pimpinan fraksi Partai Golkar. Nah, dari situ kemudian tadi pada pukul 3 sore kami melihat adanya Agus Gumiwang dan juga disertai dengan anggota DPR lainnya yang juga merupakan loyalis dari Agung Laksono berupaya untuk bertemu dengan Ade Komarudin. Namun sayangnya pertemuan tidak bisa berlangsung, dan kemudian karena kesal kami maksudkan Agus Gumiwang dan juga Agun Gunanjar berusaha untuk memasuki ruangan, namun password dan juga seluruh akses untuk memasuki ruangan ataupun ruangan pimpinan dari fraksi Partai Golkar tidak bisa diakses sama sekali karena adanya perubahan dari pihak keamanan DPR RI. Oleh karena itu pada saat tidak bisa berusaha untuk masuk dan menemui Ade Komarudin dan berusaha untuk mengambil alih pimpinan fraksi Partai Golkar, maka kemudian Agus Gumiwang dan juga Agun Gunanjar berusaha untuk bertolak menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Dan sore ini rencananya Agus Gumiwang melaporkan ketidaknyamanan yang diterimanya atas ketidakbisaan dirinya masuk dan mengakses ruangan dari fraksi Partai Golkar.
Pada saat yang sama, pada saat beberapa saat setelah Gus Gumiwang dan juga Agun Gunanjar meninggalkan lantai 12 di mana Partai Golkar ataupun fraksi Partai Golkar ini berkantor, maka pada saat itu Ade Komarudin mengungkapkan kepada teman-teman wartawan bahwasanya proses masih terus berlanjut. Bila kubu Agung Laksono hendak mengambil alih posisi fraksi Partai Golkar, maka sebaiknya mengikuti proses hukum yang sudah berlaku. Dan hingga saat ini yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana proses paripurna yang akan digelar beberapa waktu ke depan. Demikian informasi dari gedung DPR, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Dita Faisal, laporan Anda langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkait dengan sejumlah tokoh dunia melayat mendiang Lee Kuan Yew di Singapura. Kami akan segera kembali. Dan kembali di kabar petang, pemirsa, tabrakan maut menewaskan 4 orang warga dan menyebabkan belasan orang lainnya kritis. Tabrakan maut itu melibatkan 6 kendaraan, salah satunya kendaraan berat. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Ambon, Maluku pada Jumat pagi. Tabrakan beruntun tersebut melibatkan 6 kendaraan bermotor, salah satunya adalah kendaraan berat. Kerasnya tabrakan menyebabkan 4 orang tewas dalam kondisi mengenaskan. Mereka adalah supir truk, supir minibus, dan 2 pengendara sepeda motor. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Pierre Tendean ini berawal dari truk pengolah beton yang kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Mobil tersebut akhirnya menabrak sebuah angkot dari arah belakang. 2 minibus lain dan 2 sepeda motor ikut tertabrak hingga jatuh ke jurang. Kerasnya tabrakan juga menyebabkan truk dan angkot tersebut terbakar. Selain menewaskan 4 orang, kecelakaan tersebut menyebabkan belasan orang mengalami luka berat. Para korban luka dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan RSU Dr. Haulusi Ambon. Polisi yang menangani kasus tersebut menduga rem truk pengolah beton tidak berfungsi sehingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikole TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, sejumlah tokoh dunia melayat mendiang Lee Kuan Yew di Singapura. Di antara para tokoh dunia tampak hadir juga 2 mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Hari ini sejumlah tokoh Indonesia tampak hadir dalam penghormatan terakhir mendiang Lee Kuan Yew di Singapura. Di antara sejumlah tokoh tersebut tampak hadir 2 mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Selain itu, putri mendiang Presiden Soeharto juga terlihat di antara ratusan pelayat, yaitu Siti Haryanti Indra Rukmana dan Siti Hediati Haryadi. Ya, dan saat ini kita akan terhubung dengan reporter TV One Dodi Kusmayadi yang berada di Singapura untuk mengabarkan informasi terkini dari penyemayaman yang dilakukan di Singapura sana. Dodi, informasi terbaru apa yang dapat Anda kabarkan? Baik Juan, Mita serta pemirsa, saat ini saya berada di depan pintu keluar para pelayat yang baru saja melayat mendiang Perdana Menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew, di gedung parlemen. Bisa Anda saksikan sendiri mereka, di antara mereka ternyata ada sebagian yang sudah berjalan atau menunggu hampir lebih dari 8 jam. Ini bisa terjadi karena antusiasme warga Singapura untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka sangat tinggi. Dan kami perkirakan bahwa hari ini
dan besok hari, terutama nanti malam, adalah puncak para warga Singapura untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lee Kuan Yew, karena besok adalah hari libur dan besok adalah hari terakhir bagi warga Singapura diberikan kesempatan atau peluang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lee Kuan Yew. Dan memang samping warga Singapura tadi siang ada sejumlah tamu penting dari Indonesia yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Perdana Menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew. Di antaranya adalah Presiden Indonesia yang ke-5 yaitu Ibu Megawati dan Presiden Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan terakhir juga ada perwakilan dari keluarga cendana yang ketiganya langsung ditamui dan dihantar oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong beserta istri. Penerimaan yang ini berdasarkan pengamatan kami jarang sekali diberikan oleh pihak pemerintah Singapura, dan ini menunjukkan bahwa perhatian atau respon dari pemerintah Singapura terhadap tamu-tamu dari Indonesia ini cukup besar, dan rencananya layatan dari Singapura para VVIP ini sendiri masih akan diteruskan dan pada esok hari dan juga pada hari Minggu, terutama pada saat pemakaman kenegaraan yang akan dilakukan di National University Singapura. Dan saat ini sendiri berdasarkan pengamatan kami, prosesi pemakaman negaraan telah disampaikan oleh pihak pemerintah Singapura bahwa prosesi tersebut akan dimulai pada pukul 12 siang hari Minggu mendatang dan akan berakhir pada pukul 5.15 waktu setempat. Prosesi ini sendiri akan berlangsung dari gedung parlemen dan jenazah rencananya akan dibawa diarak menuju ke kampus Universitas Singapura, dan di sepanjang jalan sepanjang 15 km nanti warga Singapura akan berdiri di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Lee Kuan Yew. Dan rencananya setelah itu pada pukul 5.15 jenazah akan dibawa ke Mandai Krematorium di mana akan dibakar, dan acara ini tertutup bagi siapapun hanya kecuali keluarga dekat dan juga kerabat dekat dari almarhum Lee Kuan Yew. Demikian. Ya, Dodi, kami mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo juga akan melayat ke Singapura pada hari Minggu. Dan kemudian hingga saat ini sudah siapa saja pemimpin dunia begitu yang sudah datang untuk melayat Lee Kuan Yew ke Singapura? Ya, betul, John. Memang Presiden Jokowi sendiri sudah dijadwalkan akan hadir pada hari Minggu dalam upacara kenegaraan pemakaman, di mana berdasarkan informasi yang didapat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura bahwa Presiden Jokowi beserta Ibu didampingi juga oleh Menteri Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Luar Negeri akan terbang dari Kuala Lumpur sekitar pukul 12 malam setelah menghadiri acara pernikahan dari putri dari Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur. Kemudian dijadwalkan akan tiba di Singapura pada pukul 3 dini hari. Dan setelah beristirahat di Singapura pada pukul 2 Presiden Jokowi dan Ibu akan menghadiri upacara kenegaraan. Selain dari Presiden Indonesia, juga sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa Presiden dari Korea Selatan pun akan hadir, dan juga Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak pun akan hadir, dan juga Sultan Brunei Darussalam akan hadir dalam acara ini. Demikian. Nah, baik, Dodi Kusmayadi melaporkan langsung dari Singapura. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadir dengan informasi terkait dengan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang hingga saat ini masih diperiksa di Mabes Polri. Kami akan segera kembali. Kembali di kabar petang, pemirsa, perusahaan pembuat es batu PT EU di Cakung, Jakarta Timur tak rutin melaporkan kegiatan produksinya. Hal tersebut diketahui setelah suku dinas perindustrian Jakarta Timur mengecek pabrik yang kini telah disegel polisi tersebut. Garis polisi melintang di banyak bagian di pabrik PT EU di Jalan Rawaglam, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tempat ini sekarang sudah tak lagi beroperasi.
Seluruh karyawan telah dirumahkan sejak polisi menyegel perusahaan pembuat es batu balok ini. Meskipun es buatan PTEU bukan untuk konsumsi, tapi banyak konsumennya menggunakan es batu perusahaan ini untuk minuman. Para pedagang minuman dingin mengeluh kesulitan berjualan setelah PTEU tersangkut kasus hukum. Makanya saya juga bingung, Mbak, kenapa gitu nggak yang deket-deket kalau memang di luar ada keracunan, katanya kan keracunan gitu ya, Mbak ya. Kalau memang ada keracunan kan di depan dulu gitu loh, Mbak, maksud saya gitu. Itu kan udah nggak produksi lagi sekarang, Mbak. Jadi saya tuh ngambilnya jauh, Mbak, ngambilnya ke Tambun gitu loh, Mbak. Ini udah berapa, udah 12 hari sih nggak produksi gitu. Hari ini petugas suku dinas perindustrian wilayah Jaktim juga mengecek pabrik. Menurut mereka, perusahaan yang mulai beroperasi 25 tahun lalu ini tidak rutin melapor kegiatan produksinya. Ada kayak itunya gitu loh. Kan setiap makanan, minuman itu kan harus diperiksa di sana, diperiksa aja. Entah sampai kapan perusahaan es batu balok ini tak diizinkan beraktivitas. Aparat yang menangani proses hukum PTEU menyatakan perusahaan ini menggunakan air sungai Ciliwung di Kalimalang sebagai bahan baku utama. Mereka kemudian menjernihkannya dengan berbagai zat kimia seperti kaporit, soda api, tawas, serta bahan kimia lain. Es batu buatan perusahaan ini positif mengandung bakteri E. coli jauh melebihi batas wajar. Seorang warga di Jakarta Selatan telah keracunan, diduga akibat mengonsumsi es batu PTEU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa, hingga hari ini surat yang dilayangkan oleh Komisi 3 DPR yang meminta penjelasan Presiden terkait calon Kapolri masih ada di pimpinan DPR. Pimpinan DPR masih akan membicarakan hal itu dan kemudian akan diserahkan kepada Bamus. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan bahwa hingga kini surat yang diserahkan oleh Komisi 3 DPR RI masih akan dibicarakan oleh pimpinan Dewan dan selanjutnya akan dibahas di dalam Badan Musyawarah DPR. Ya, justru kemarin suratnya kan sudah masuk ke paripurna dan sudah dibacakan. Berarti sekarang suratnya sudah ada di pimpinan. Nah, sebenarnya hari ini di rapat pimpinan salah satu agendanya termasuk surat dari pencalonan Pak Badruddin Haiti tersebut. Kan ada juga yang mengusulkan bahwa suratnya itu sebaiknya disesuaikan dengan administrasinya dan lain sebagainya. Namun memang sekarang ini surat masih ada di pimpinan dan ini akan dibahas di dalam rapat pimpinan. Seperti diketahui bahwa Komisi 3 DPR RI pada Januari lalu telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Komjen Pol Budi Gunawan. Namun Presiden Joko Widodo menganulir keputusannya usai Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Anti Korupsi. Kemudian Presiden Joko Widodo mengajukan Wakapolri Komjen Pol Badruddin Haiti. Dari Jakarta, Dita Faisal, Doni, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana penuhi panggilan pemeriksaan Mabes Polri sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan proyek Payment Gateway. Ya, Denny kembali menegaskan uang 32,4 miliar rupiah itu bukan kerugian negara. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Ini adalah kali pertama Denny diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Payment Gateway atau sistem pembayaran paspor secara online. Dengan didampingi kuasa hukumnya, mantan Wamenkumham tiba sekitar pukul 13.30 di gedung Bareskrim Mabes Polri. Denny kembali menyatakan bahwa proyek Payment Gateway dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor dan mencegah pungli, serta tidak ada kerugian yang dialami negara dalam proyek ini. Saya memenuhi undangan penyidik Bareskrim Polri untuk hadir sebagai tersangka panggilan pertama. Ini adalah bentuk penghormatan saya terhadap proses hukum yang sekarang sedang berjalan.
penjelasan yang saya berikan bisa lebih mengungkap persoalan yang terkait dengan pembayaran elektronik pembuatan paspor yang pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik agar lebih anti pungli, agar lebih anti calo, agar tidak ngantri lama, agar pemohon, agar khalayak dimudahkan. Sementara terkait dana 605 juta rupiah yang diduga sebagai pungutan liar, kuasa hukum Denny menyebutkan sebagai dana administrasi masyarakat yang menggunakan sistem payment gateway. Tapi yang inti-intinya saja akan disampaikan Pak Heru Widodo, silakan. Jadi yang pertama bahwa 32, sekian miliar itu adalah yang disetorkan dan diterima oleh kas negara, bukan kerugian negara. Kemudian yang kesimpulan yang kedua bahwa 602 juta itu adalah biaya transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh pemohon dan ini sifatnya opsional. Biar cepat selesai pemeriksaannya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi melakukan gelar perkara pada minggu lalu setelah sebelumnya penyidik menggali keterangan dari 21 saksi serta dokumen-dokumen terkait. Dari Jakarta, Marlina Irdayanti, Dudi Ardian, TV One mengabarkan. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di mana sudah ada Denny Swastika di Mabes Polri yang akan mengabarkan informasi terkini terkait dengan pemeriksaan mantan Wamenkumham Denny Indrayana di sana. Ya Denny, apakah pemeriksaan sampai saat ini masih berlanjut? Ya, Juan, pemeriksaan hingga saat ini memang masih tetap berlanjut dan belum ada tanda pemeriksaan tersebut selesai dan bahkan ini sudah kurang lebih 5 jam pemeriksaan berlangsung dari pukul 2 siang tadi dan kami pun dari awak media hingga saat ini masih tetap menunggu bagaimanakah hasil dari pemeriksaan tersebut dan nantinya apakah hasil pemeriksaan tersebut nantinya tersangka Denny Indrayana ini apakah ditahan ataukah tidak terkait pengembangan lanjutan dari kasus payment gateway ini. Dan sebelumnya jika kami perlu review sejenak pemirsa bahwa tadi sekitar pukul 2 siang dari tersangka yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri yang mana tadi dalam kedatangan Denny sempat mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk penghormatan hukum dirinya sebagai masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dan tadi dalam kedatangannya Denny juga menegaskan bahwa dirinya tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri ini dengan didampingi oleh 30 kuasa hukumnya dan 4 dari 30 kuasa hukum tersebut diantaranya adalah merupakan tim dari Pusat Kajian Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan tadi juga Denny sempat menjelaskan terkait mengenai uang 32,4 miliar yang dikategorikan sebagai adanya kerugian negara. Itu adalah bukan merupakan suatu kerugian negara, melainkan itu adalah merupakan uang yang diterima oleh negara. Dan selain itu juga terkait uang yang diduga sebesar 605 juta terkait pungutan liar yang diduga pungutan liar oleh Barreskrim Mabes Polri. Denny juga menegaskan bahwa itu bukan suatu pungutan liar, melainkan itu adalah merupakan suatu uang dari yang merupakan potongan dari 5.000 terkait administrasi terkait pembuatan sistem pembayaran online paspor tersebut. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, Juan. Denny Swastika mengabarkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Maghrib bagian yang menjalankan, kita menuju ke kabar selanjutnya di mana Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Wamenkumham Denny Indrayana bukan tindakan kriminalisasi. Wapres menyatakan jika memang Denny terindikasi terlibat dalam kasus itu harus menjalani proses hukum. Berkali-kali saya katakan kriminalisasi itu kalau orang tidak perkaranya diperkarakan. Kan itu artinya kan. Kalau memang ada perkaranya tentu diikuti prosedur saja. Kalau tidak bersalah dibela lah. Kita juga tidak ingin, pemerintah tidak ingin adanya suatu proses menuduh atau mentersangkakan karena kebijakan-kebijakan. Tapi yang kalau memang itu merugikan tentu diperiksa. Kalau polisi bisa membuktikannya tentu itulah yang
menjadi bagian pemeriksaan. Kita tidak bisa percaya saja pembicaraan sesuatu, harus berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan hukum. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan perbincangan mengenai rebutan ruang fraksi Partai Golkar yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.